terhadap KPK, kalau kita lihat data trennya ya, itu terjadi penurunan ya. Jadi yang trust terhadap KPK itu kan yang warna kuning ya. Coba lihat data trennya ya. Itu terutama sejak 2018 itu pertama kali KPK kita deteksi cukup tinggi 84,8%. Tapi setelah itu 2019, 2020, 2021 sampai 2022 itu trustnya turun. Dalam beberapa survei memang KPK dan Polri agak atas bawah terus ya Pak ya, Persis. kejar-kejaran ya. Dan yang Polri memang sempat naik tapi kemudian turun lagi ya. Kebanyakan peraturan kita pusing sendiri. Fleksibilitas itu yang paling penting. Kecepatan itu yang paling penting. Area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Akan saya gigit sendiri. Tapi sekarang bedanya tipis antara KPK dengan polisi. Tetapi poin saya adalah KPK itu pernah menjadi bagian dari lembaga yang dipercaya oleh publik selain TNI dan Presiden. Tapi belakangan sepertinya KPK menghadapi isu terutama pasca revisi Undang-Undang KPK. Ya. Dan kita tahu hal tersebut membuat publik menjadi berkurang trust-nya. Survei indikator kepercayaan publik terhadap KPK terus turun sejak 2019. Jakarta, Kompas.com. Hasil survei nasional indikator politik Indonesia menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus menurun sejak tahun 2019. Dari 12 institusi yang berada dalam daftar kepercayaan publik terhadap KPK berada sejajar dengan pengadilan dan kejaksaan. Trust terhadap KPK kalau kita lihat data trennya ya itu terjadi penurunan. 2018 kita deteksi cukup tinggi 84,8%. Tapi setelah itu 2019, 2020, 2021 sampai 2022 itu trustnya turun, ujar Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Buhtadi dalam rilis survei Minggu 4 Maret 2022. Burhanuddin mengemukakan salah satu faktor turunnya kepercayaan publik terhadap Komisi Anti Rasuah itu salah satunya yakni revisi Undang-Undang KPK. Padahal KPK pernah menjadi lembaga yang dipercaya publik sebelum adanya revisi undang-undang tersebut. KPK itu pernah menjadi bagian dari lembaga yang dipercayai oleh publik selain TNI dan Presiden. Tapi belakangan sepertinya KPK menghadapi isu terutama pasca revisi Undang-Undang KPK, terang Burhanuddin. Kita tahu hal tersebut membuat publik berkurang trustnya meskipun ada sedikit kenaikan dibanding Desember, tapi tetap belum kembali seperti semula, ucap dia. Adapun tingkat kepercayaan publik terhadap institusi paling tinggi adalah TNI dengan 93%, yang disusul oleh tingkat kepercayaan terhadap Presiden 85%. Kemudian Mahkamah Agung atau MA 79%, Mahkamah Konstitusi atau MK 78%, Polri 76%, Pengadilan 74%, KPK 74% dan Kejaksaan 74%. Selain itu MPR 67%, DPD 65%, DPR 61% dan partai politik 54%. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Penarikan sampel menggunakan metode multitext random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel basis sebanyak 1.200 orang. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel basis 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sekitar kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih atau spot check. Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.